الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذا الاجتماع ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة علينا وعليكم بحقيقة الانتفاع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة حشرنا الله وإياكم معهم في دار الكرامة يا أرحم الراحمين. أما بعد. Majelis kita hari ini adalah ingin menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganugerahkan kepada kita banyak nikmat yang tak terhitung dan tak terbilang. Selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat petunjuk dan hidayah yang digerakkan oleh Allah dalam hati kita untuk mengisi waktu dan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Demikian nikmat hidayah yang menjadi salah satu sebab nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Namun ramai daripada hamba yang tidak menghayati besarnya nikmat petunjuk untuk mensyukuri nikmat petunjuk itu. Lebih banyak manusia bersyukur akan nikmat yang bersifat material, nikmat sehat setelah sakit, nikmat harta, ataupun nikmat keperluan-keperluan keduniaan yang diinginkan dan diharapkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting sekali bagi kita adalah untuk melihat besarnya nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adab kepada orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Maknanya Allah tak akan mengadab kepada orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Didahulukan syukur berbandingkan kepada iman, walaupun hakikatnya itu syukur adalah buah daripada iman. Karena dijelaskan dalam ayat ini agar supaya seseorang tidak hanya melihat iman pada ucapannya, tidak memahami iman hanya kepada perbuatannya, tapi memahami iman pada aspek syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syukur itu akan menjadi sebab terlindungnya orang itu daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan oleh timur dan juga barat, bila Allah ingin menurunkan adab, maka tiada siapa yang boleh menghalangnya. Dan bila Allah menahan adab, maka tiada siapa yang boleh untuk menurunkannya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala bila ingin memberikan nikmat dan rahmat, maka tiada siapa yang dapat menghalangnya. Dan bila Allah Subhanahu wa taala bila menahan rahmat dan nikmat, maka tiada siapa yang boleh untuk menurunkannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa menentukan kepada siapa akan diberikan nikmat dan diberikan hidayah untuk bersyukur kepada nikmat. Semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang diberi nikmat dan juga orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya nikmat itu adalah qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Nikmat itu umpama penjaga, pengikat kepada nikmat yang sedia ada. Dan syukur itu juga adalah umpan untuk mendapatkan nikmat yang belum didapat. Qaidun lil mawjud, pengikat kepada nikmat yang ada, wasaidun lil mafqud, dan umpama umpan untuk meminta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Tuhanmu mengisytiharkan, kalau kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat, bukan aku kekalkan nikmat. Kekalkan nikmat, nikmat yang sedia ada berterusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la azidannakum, aku tambahkan nikmat. Yang ada terpelihara, yang belum ada ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat syukur ini
adalah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur. Bila kita mengetahui nilai syukur itu yang menjadi keutamaan bagi seorang hidup aman di dunia terlepas daripada adab, dan nikmatnya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan golongan orang-orang yang diberi nikmat, baik itu ada yang diberi nikmat berupa harta atau diberi nikmat berupa hidayah, namun tidak bersyukur dengan nikmat harta dan tidak bersyukur dengan nikmat hidayah, sehingga mereka berubah keadaannya daripada orang yang mendapatkan nikmat akhirnya menjadi orang yang terkena musibah karena sikapnya tidak bersyukur. Daripada orang yang awalnya mendapatkan hidayah untuk beramal kebaikan tetapi tidak bersyukur dengan nikmat hidayah, akhirnya terpesong daripada hidayah itu sendiri karena tidak mensyukuri nikmat tersebut. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai golongan orang-orang yang diberi nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kami beri dugaan kepada orang diberi nikmat oleh Allah, kebun, tanaman penuh dengan buah-buahan. Sepatutnya bersyukur dengan nikmat tersebut. Namun ia kufur dengan nikmat, tidak mensyukuri nikmat, mengatakan kita akan ambil buah ini, kita akan tuai buah ini, kita akan petik buah ini malam-malam supaya orang miskin tidak nampak, supaya orang lain tidak tahu, supaya orang lain tidak dapat mengambil atau meminta pemberian dan sedekah daripada hasil tanaman dan buah-buahan yang kita tuai. Maka mereka bercakap senyap-senyap, yatakhafatun, mereka cakap senyap-senyap satu adik-beradik satu dengan yang lain. Fantalaqu yatakhafatun, keluar pun senyap-senyap juga, padahal nak pergi tempat hartanya sendiri, kebunnya sendiri, hartanya milik dia sendiri, tapi karena kedekutnya, karena bakhilnya, karena tidak mahu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu memberikan kepada fakir miskin, dan itu azam, niat untuk bakhil, belum lagi dilakukan. Azam untuk bakhil, azam untuk tidak memberikan nikmat kepada orang lain sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi, falamma ra'auha qalu inna ladhaun, sampai ke kebunnya didapati tumbang semua. Pokoknya, pagarnya semua tak ada yang boleh dimanfaatkan. Qalu inna ladhalun, kita silap jalan nih. Hari-hari dia pergi ke kebunnya lalu jalan yang sama, baru kali itu dia mengatakan sesat jalan. Tak percaya dengan apa yang berlaku. Semalam elok kebunnya, semalam elok tanamannya, semalam elok buah-buahannya, terkejut dengan kejadian tersebut. Qalu inna ladhalun, satu daripada adik mereka mengatakan bal nahnu mahrumun, kita bukan sesat tapi kita diharamkan daripada kebaikan nikmat. Apa sebab diharamkan daripada kebaikan nikmat? Tidak bersyukur dengan nikmat. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat, imma diambil nikmat itu atau diambil keberkatan pada nikmat, sehingga dia hanya mendapatkan zahir nikmat tanpa dia mendapatkan hakikat batin dan rahasia serta makna daripada nikmat tersebut. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب. Demikian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an contoh orang yang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harta, lalu tidak mensyukuri nikmat harta tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ini masih berupa rahmat dari Allah, karena yang diambil hartanya. Akhirnya mereka sadar untuk insaf kembali kepada Allah. Ada adab yang lebih dahsyat kepada orang yang diberi nikmat. Bila tidak bersyukur dengan nikmat, bila hikmah dan juga
barakah nikmat tersebut diambil oleh Allah, sehingga masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Dengan tidak bersyukur, kalau tiba waktunya dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah wal'iyadu billah, sehingga tak ada barakah pada nikmat yang didapat bentuk apapun nikmat tersebut. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat Allah kepada seorang hamba yang suka bersedekah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun birabwah. Orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kebun juga, dia berinfak awalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk bersyukur. Kalau nikmat itu datangnya daripada Allah. Hidayah kepadanya untuk berinfak datangnya dari Allah. Keinginan untuk bersedekah datangnya daripada Allah, jadinya berubah, arogan, sombong, melihat dirinya layak untuk disanjung karena ibadah sedekahnya, menuntut dan merasa berjasa dengan orang lain. Di antara hal yang menjadi sebab hancurnya nikmat dan tidak ada barakahnya nikmat, bila seorang merasa berjasa dalam dia memberikan nikmat atau berkongsi nikmat dengan orang lain. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtulu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan gagalkan pahala sedekah kamu dengan al-man, mengungkit-ungkit, menunjuk-nunjuk, meminta balasan daripada ihsan yang dia lakukan kepada orang lain. Kamu jangan batalkan pahala. Sudah bersedekah, rugi, tapi tak ada yang lebih rugi adalah tak dapat pahala. Apa sebabnya? Al-man, mengungkit-ungkit dia punya perbuatan kebaikan kepada orang lain. Demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Sehingga orang ini setelah sudah dewasa, sudah tua, hancur hartanya, dia menjadi orang yang papa kedana, mempunyai anak dan zuriat yang banyak yang tak boleh ditolong olehnya. Dihukum oleh Allah di masa tuanya di dunia. Walaupun awalnya adalah menggunakan nikmat di tempat yang baik, namun tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa mensyukuri akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa dia memerlukan bantuan daripada Allah, disitulah dia kehilangan disebabkan lupa kepada Allah di masa senang, maka dilupakan oleh Allah semasa dia susah. Sementara janji Allah, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fil syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, Allah akan kenal kepada kamu di saat kamu susah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, suasana sekarang ini yang kita lalui di bulan Syawal, suasana kita ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan al-Mubarak. Tapi nikmat ini menuntut kepada kita tuntutan yang penting untuk menjaga nikmat, untuk mensyukuri nikmat sebagaimana saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud tadi. Perlu untuk kita mensyukuri nikmat tersebut. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim ketika orang masuk ke kebunnya dan dikatakan, kalau kamu masuk kebun kamu dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, akan dijaga ini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Tapi kalau kamu sombong ketika melihat nikmat dan kamu arogan ketika melihat nikmat, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kepada kamu. Demikian di dalam Al-Quranul Karim, Nabi SAW dibimbing oleh Allah untuk mensyukuri nikmat hidayah. Dengan apa kita bersyukur nikmat hidayah? Kita semua di bulan Ramadan banyak melakukan aktivitas yang cukup banyak. Tadarusnya, zikirnya, i'tikafnya, sholat jamaahnya, tarawihnya, dan macam-macam ibadah yang kita lakukan. Sejauh mana kita mau menjaga nikmat hidayah yang Allah berikan di bulan Ramadan tadi ketika berada di luar bulan Ramadan? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadahnya para anbiya dan ibadahnya para malaikat sebagai tanda syukur nikmat hidayah. Bagaimanakah mensyukuri nikmat hidayah? Nikmat kita mendapat petunjuk melakukan ketaatan. Tadi itu nikmat bersifat kebendaan dan keduniaan. Tapi sifat syukur ke atas nikmat berupa petunjuk, berupa amal yang soleh, berupa ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai daripada satu ibadah, fansab,
tegaklah kamu berdiri untuk melakukan ibadah yang lain. Untuk tidak merasa berhenti atau cukup dengan ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah Ramadan sudah dapat 30 hari Qiyamul Lail, confirm dapat malam Lailatul Qadar dengan husnul dzan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 83 tahun kita diberi pahala oleh Allah dapat malam Lailatul Qadar. Belum lagi nama kita dicatat oleh Allah dalam golongan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Belum lagi rahmat, maghfirah dan juga pemberian berlipat gandanya pahala diberikan oleh Allah. Khalas, kita punya simpanan sudah banyak. Kita punya store sudah banyak. Khalas, setelah itu kita tutup, kita punya almari dan kita cukup beribadah pada waktu Ramadan sahaja. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai daripada satu ibadah, tegaklah berdiri untuk melakukan ibadah yang lainnya. Itu syukurnya kita kepada Allah akan nikmat ibadah, akan nikmat ketaatan. Dengan kita lagi melakukan amal ibadah walaupun di luar bulan Ramadan. Itu petunjuk pertama, irsyad pertama, tarbiyah pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab yang demikian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, ketika beliau sebelum menjadi khalifah, beliau membantu seorang jirannya, ibu tunggal dengan anak kecil yatim, dengan memerah susu di rumah tersebut karena tak ada lelaki yang dapat membantu mereka. Maka setiap kali ada waktu-waktu tertentu, Sayyidina Abu Bakar akan singgah untuk perah susu dan membantu keluarga yang kehilangan ketua keluarga di rumah tersebut. Saat beliau dilantik menjadi khalifah, maka si ibu mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sekarang Abu Bakar sudah sibuk dengan urusan pemerintahan, maka tiada masa lagi bagi dia untuk datang ke rumah kita untuk memerah susu untuk kita." Kata-kata itu didengar karena Sayyidina Abu Bakar sedang lewat di rumahnya. Katanya, "Wahai orang yang ada dalam rumah ini, saya tak akan tinggalkan amal perbuatan baik saya yang saya lakukan sebelum saya menjadi khalifah, lalu saya tinggalkan setelah saya menjadi khalifah. Saya akan tetap datang ke rumah kamu untuk perah susu dan memberikan kepada kamu." Walaupun dia menjadi orang nomor satu daripada pemerintahan waktu itu, salah satu kerjanya selain daripada mengurus negara, pergi ke rumah ibu tunggal itu untuk memerah susu dan diberikan kepada mereka, walaupun dia seorang yang penuh dengan kesibukan. Yang menjadi perhatian pada hal ini, selain daripada tawadhu'nya, selain daripada sifat merendah dirinya, adalah sifat istiqamah atas apa yang dilakukan sebelum menjadi khalifah. Kesibukannya pada khalifah tidak menghalang dia untuk melakukan apa kebiasaan yang dilakukan sebelum menjadi khalifah. Demikian istiqamah, demikian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam mensyukuri nikmat hidayah ini adalah seseorang hendaklah tidak seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa dan tidak melihat sudah banyak dalam beribadah. Kita melihat bagaimana para anbiya, bagaimana para rasul ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesai daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ya Rabb, ma'abadnaka haqqal ibadah." Ya Allah, aku belum cukup beribadah kepada Engkau. Siapa yang lebih banyak ibadahnya lebih daripada malaikat, lebih daripada para rasul? Walau demikian, mereka tidak pernah mengatakan, "Ya Rabb, aku sudah banyak beribadah kepada Engkau. Ya Rabb, aku sudah banyak melakukan ketaatan kepada Engkau." Mengatakan kepada Allah, "Ma'abadnak haqqal ibadah." Saya belum cukup sembah Engkau dengan sebenar-benar ibadah. Apa yang kita boleh banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan? Apa yang kita boleh tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan, sementara semua adalah fadl dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sikapilah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan terlalu banyak nikmat kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa melihat berkekurangannya kita dalam beribadah kepada Allah. Dengan begitu kita akan mendapatkan qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang sedikit, seperti mana dikatakan dalam Al-Quran, "Wa qalilun min ibadiyas syakur."
sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang yang sedikit itu, supaya kita bersyukur dengan nikmat harta yang Allah berikan untuk ditambahkan berkat dan tambahan segala-galanya dari Allah pada harta. Bersyukur dengan nikmat hidayah ditambahkan oleh Allah dengan hidayah yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang bermujahadah di jalan kami tambahkan lagi kepadanya jalan-jalan menuju kepada kami. Kami tambahkan ketaatan untuk menuju kepada kami. Demikian sifat Allah, dan kekayaan Allah tidak terhenti sejauh mana seseorang itu mendapatkan dan meminta kekayaan dan khazanah yang ada pada Allah jauh lebih besar dan lebih banyak berbandingkan apa yang diminta oleh semua makhluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita manisnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa qanaah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kita daripada barakahnya Ramadan, daripada hadiah Ramadan, daripada rahmatnya Ramadan, rahasia Ramadan, hikmah Ramadan, anugerah yang Allah berikan dalam Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan ini diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada musibah, daripada segala bala, dari segala bencana ya rabbal alamin. Dianugerahkan oleh Allah tenang dalam hati. Apapun yang kita lalui dalam hidup, mau suka mau duka, mau pahit maupun manis, kita dianugerahkan oleh Allah sakinah dalam setiap keadaan, sehingga kita sentiasa merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah kita tidak merasa bersama, adapun Allah bersama dengan hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana, sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita merasa bersama dengan Allah dalam senang, dalam susah, dalam sedih, dalam gembira, dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit, dalam bermasalah, dalam tidak bermasalah, dalam keadaan apapun juga dianugerahkan oleh Allah kebersamaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dijaga, dipelihara, dan diberikan oleh Allah nikmat yang kita belum dapat. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha menjanjikan untuk memenuhi janjinya kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para syiban kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah. Yang sakit di antara mereka diberikan sehat wal afiyah. Yang sakit lutut mudah-mudahan diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat ditambahkan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang taat ditambahkan taatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.